Shalom Bapak Ibu, masih dengan kami di program 5 menit penuh harapan Bapak Ibu. Kembali kita masih kepada kitab Hakim-Hakim, secara khusus Hakim Gideon. Bapak Ibu ingatlah, yang sedang kita bicarakan bukan tentang boleh atau tidak meminta tanda, tapi cerita tentang Gideon yang sampai meminta tanda dan diberi tanda sampai 3 kali. Tidak boleh dijadikan landasan teologis untuk kita meminta tanda, sebab sang narator tidak bermaksud begitu. Sang narator ingin menyoroti bagaimana kerusakan kerohanian orang Israel pada waktu itu. Nah, dari kitab Gideon atau dari peristiwa cerita tentang Hakim Gideon juga kita bisa belajar tentang cerita yang sangat terkenal. Beberapa peristiwa dalam kehidupan dan kepemimpinan Gideon ini, ada cerita-cerita yang terkenal. Bapak Ibu masih ingat ketika dia hendak menaklukkan orang Midian itu, dia mengumpulkan pasukan 32.000 banyaknya dari umat Israel. Tapi kemudian Tuhan berkata terlalu banyak. Lalu kemudian Gideon berkata, siapa yang takut pulang? Maka 22.000 orang pulang segera. 22.000 orang mengalami ketakutan. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Midian, tentaranya banyaknya, firman Allah berkata, seperti belalang. Jika Bapak Ibu tahu wabah belalang, sungguh mengerikan Bapak Ibu. Sekali belalang itu merambah ladang, maka bukan hanya 1-2 puluhan, ratusan sampai ribuan hektar bisa hancur semua. Itulah kekuatan dari belalang. Nah, bahasa itu digunakan oleh sang narator untuk memberitahu banyaknya tentara Midian seperti belalang, seperti wabah yang begitu mengerikan. Nah, ketika kemudian Gideon mengumpulkan ada 32.000, lalu yang takut disuruh pulang, maka yang bersisa tinggal 10.000. Tapi Tuhan berkata masih kebanyakan. Kita tahu ceritanya bersama-sama. Lalu kemudian Gideon suruh mereka untuk minum air. Siapa yang mengambil dengan tangannya, lalu diangkat ke mulutnya, atau yang langsung mencelupkan mulutnya ke dalam air. Mereka yang mencelupkan langsung suruh pulang. Yang mengambil air dengan tangannya hanya 300 orang. Dengan 300 orang inilah kemudian Gideon menghadapi orang Midian. Perhatikan Bapak Ibu, lawannya seperti belalang banyaknya, wabah belalang itu. Gideon hanya membawa 300 orang. Bapak Ibu dikasih. Yang kedua, senjata. Lawannya punya semua persenjataan perang yang hebat. Sementara Gideon disuruh hanya membawa sangkakala dan tabung atau kendi Bapak Ibu. Kendi yang dari tanah liat itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buyung itu Bapak Ibu. Sungguh senjata yang agak unik Bapak Ibu ya, bersama dengan obor itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang mau diberitahu oleh sang narator bahwa peperangan ini bukan tentang peperangan Gideon bersama dengan orang Midian sebenarnya. Sang narator dari kitab Hakim-Hakim mau menceritakan bahwa Allah yang maha perkasa itu, Allah itulah pahlawan gagah perkasa yang sejati. Allah lah sesungguhnya yang mahir dalam semua strategi pertempuran, yang berkuasa atas seluruh kehidupan, yang sanggup menaklukkan musuh seberat dan seseram apapun, Bapak Ibu. Nah, sang narator juga ingin memberitahu sebenarnya kepada kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, supaya jangan menyombongkan diri melalui persenjataan yang sederhana, jumlah prajurit yang sangat minim. Ingin memberitahu jika kemenangan diperoleh jelas bukan karena orang-orang ini. Dan kita tahu, mudah sekali untuk menangkap cerita ini Bapak Ibu, tidak dibutuhkan penafsiran yang rumit. Cerita ingin memberitahu bahwa sungguh kemenangan Gideon sampai menjadi begitu hebat, namanya begitu harum, bukan karena Gideon, murni karena Allah yang bekerja di dalam dan melalui Gideon. Bapak Ibu, ayo kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Hari ini, di mana posisi kehidupan kita? Seperti apa kesuksesan yang kita bisa raih? Seperti apa kehebatan pelayanan kita? Seperti apakah dampak yang kita bisa ciptakan di lingkungan komunitas kita? Bapak Ibu tidak peduli seberapa sukses yang kita bisa kerjakan karena kerja keras kita. Sesungguhnya di balik semua itu ada Allah yang berkasih karunia. Ada Allah sutradara dari semuanya yang memberi kita motivasi bekerja keras, yang memberi kita kesempatan untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang memberi kita kemauan, yang memberi kita kasih karunia dan lain sebagainya, yang memberi kita kesehatan. Jadi Bapak Ibu, ketika keberhasilan kita peroleh, sesungguhnya bukan kita yang berhasil, Allah yang berhasil melalui kita.
Dia yang berhasil di dalam kita. Mari kita melihat bagian ini, jadi sang narator mau memberitahu kebenaran ini. Kemenangan Gideon sesungguhnya adalah kemenangan Allah yang luar biasa. Begitulah hidup Bapak Ibu dan saya. Kemenangan kita sesungguhnya adalah kemenangan Allah di dalam dan melalui kita. Sambil Bapak Ibu beraktivitas renungkan firman Tuhan ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.